Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Amin, amin. Engkaulah Bapa kekuatan kami, yang menopang. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau yang menopang kami tidak mampu Bapa. Biarlah setiap kami umat-Mu Bapa yang berdoa dan berseru serta percaya kepada Engkau, kami boleh memiliki satu kesadaran, tanpa Engkau kami tidak bisa, tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin, amin. tanpa Tuhan Yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Yang menopangku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan Dalam hidupku Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Amin. dalam Dalam hidupku. Mari kita sembah Dia dan kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Engkau harapan kami Tuhan. Engkaulah harapan seluruh kehidupan kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan bagimu, Yesus. Tak tertandingi kasih dan kuasa-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, semua itu karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa dan kami dapat melakukan sesuatu ketika Engkau meletakkan kami Tuhan dalam satu kepercayaan yang tinggi, itu adalah anugerah Bapa. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Untuk itu Bapa, kami tidak mau memegahkan diri kami Tuhan, tetapi kemuliaan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, pimpin, didik, dan atur hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mau Bapa, kami mau melakukan seturut apa yang Kau mau dari kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih berkat-Mu senantiasa dan selalu tercurah bagi kami. Dan hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kami Bapa. Dan kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Lanjut ya di ayat yang ke-17 sampai ayat 22. Yuk kita baca sama-sama yuk. Hari ini saya memberikan judul merasa diri paling hebat. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang uti, jangan merasa bahwa diri saudara itu hebat, lebih hebat. Itu masih banyak yang bisa lebih hebat, tetapi jangan mengatakan yang terhebat itu adalah aku. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 17 sampai ayat 22. Menahem Raja Israel. Dalam tahun ke-39 zaman Asarya, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya. Ayat 18, ia raja itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi dosa ini sejak Yerobeam dibawa terus sampai kepada pimpinan raja yang baru ini, Menahem ini. Lanjut. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Jadi ada musuh yang datang menyerang negeri itu yang dipimpin oleh Menahem ini. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Berarti mulai sudah ada kelicikan. Dia bisa karena dia mengandalkan keuangannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita berlaku yang sedemikian. Ketika kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Tetapi ketika engkau mampu, jangan engkau sombong. Amin ya. 20. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 sikal perak dari setiap orang, lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Pekahnya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ada anak yang sudah dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya. Nah, di sini saya mau memberitahukan janganlah kita itu merasa diri paling hebat. Kalau Roh Kudus, kalau Roh Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, kita nggak boleh main-main. Apa yang dikatakan oleh Roh itu ya dan amin. Dan saudara tidak akan pernah bisa melakukannya sendirian. Merasa diri sebagai orang yang paling hebat adalah awal dari kehancuran. Awal dari kehancuran, awal dari kejatuhan yaitu kesombongan.
Maka dari itu janganlah sombong. Ya, kalau saudara merasa diri paling hebat itu sombong. Contohnya apa? Karena orang yang merasa diri paling hebat cenderung tidak mau belajar. Orang kalau merasa paling hebat, orang merasa paling pinter, gak mau belajar. Ada orang ngomong apa itu diabaikan. Ada orang memberitahu begini itu diabaikan. Itu sangat-sangat membuat satu kefatalan. Yaitu tadi, kebahagiaannya hanya sesaat, keberhasilannya hanya sesaat. Kalau seseorang sudah tidak mau belajar, maka sehebat apapun orang itu pasti mengalami kemunduran dalam hidupnya. Sekalipun sudah bisa, sekalipun sudah mengerti, kalau ada orang yang mengajak belajar, ayo kita belajar bareng gitu. Bu, nanti kalau belajar bareng saya bisa tersinggung loh Bu, nanti dia akan mengatakan begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Biar kalau ada orang yang mengatakan apapun, kita diam. Tetapi kita mengikuti ajaran-ajaran yang diberitahukan kepada kita sebagai pembekalan. Karena guru yang paling, harta yang paling tidak bisa habis itu adalah pengalaman. Kalau saudara ada di dalam pengajaran dan pengalaman itu adalah guru yang tidak pernah mati dalam hidupmu. Amin. Paham ya di sini. Jadi kalau kita terus belajar itu bagus loh. Terus belajar itu bagus. Jangan merasa bahwa aku sudah hebat, aku tidak perlu lagi belajar. Itu hal yang salah. Tetapi hendaklah engkau terus belajar. Dalam hidup ini ketidakmajuan berarti otomatis adalah kemunduran. Kalau sudah mundur, sebaliknya sebodoh apapun seseorang tetap kalau dia masih mau belajar maka masih ada kemajuan dalam kehidupannya. Jadi sekalipun sudah mundur, sudah merosot, sudah tidak berdaya lagi. Tetapi kalau kita mau dengan kerendahan hati, kita belajar dan belajar, saya yakin dan percaya engkau akan kembali dibangkitkan. Amin. Engkau kembali akan diberikan kepercayaan. Oh, karena orang yang merasa diri paling hebat cenderung tidak mau belajar. Tetapi saya mau sekalipun kau sudah hebat, saudara tetap belajar. Kalau ada orang yang mengajak untuk belajar. Hal yang kedua, karena orang yang merasa diri paling hebat cenderung mau bekerja sendiri. Gak mau dibantu oleh siapapun. Saya pelajari dalam sisi apapun dan dalam bidang apapun. Kalau akhirnya segala sesuatunya mau kita kerjakan sendiri, maka lama-kelamaan kita menjadi jenuh. Menjadi letih, lelah, dan kehabisan semangat juang itu sendiri. Mengapa? Karena apapun yang kita buat, kita melakukannya sendiri. Jadi tanpa ada bantuan, itu yang akan membuat kefatalan juga. Jadi kalau saudara tidak mampu, ya harus mencari orang. Jangan main-main gitu dengan dirimu sendiri. Saudara harus bisa mengontrol diri sendiri. Sementara kalau kita mau bekerja sama, kalau kita mau bergandengan tangan, maka kita akan selalu mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada amin. Jadi punya talenta sendiri. Dari satu talenta, si A punya talenta, misalkan merangkai bunga, si B punya talenta menghias dinding, si C punya talenta menata atau membuat desain-desain. Nah itu harus ada kerjasama. Kalau semua kalian kerjakan sendiri itu tidak akan mencakup dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus, yang membuat kepuasan. Karena apa? Karena kesombongan. Itu adalah bagian dari kesombongan dan kebodohan. Seringkali manusia itu selalu di dalam kesalahan dalam pemikirannya. Isinya cuman emosi gitu. Maka dari itu saya ajak dari kemarin ya, dari beberapa hari ini kita diajarkan untuk memiliki kerendahan hati dan bisa mengintrospeksi diri sendiri. Amin. Ketika saudara dan saya bisa mengintrospeksi diri sendiri, kau memiliki kerendahan hati, saya yakin dan percaya jaminan ini dahsyat dan luar biasa. Hal yang ketiga, karena orang yang merasa diri paling hebat cenderung memandang rendah orang lain. Nah ini jeleknya, Tuhan gak suka. Kita harus saling merangkul.
kita harus bekerja sama dengan baik tanpa ada keiri dengkian di dalamnya. Amin. Ketika engkau dijadikan sapu, bekerjalah dengan bersama, berjuanglah dengan bersama, maka engkau akan mendapatkan hasil yang memuaskan pada majikanmu. Bersih semuanya. Dalam segala hal yang dilakukan dan yang dilihat, cenderungnya adalah mengkritik karena merasa dirinya lebih mengerti dari orang lain. Bisa ya cuma ngeritik, kalau dia sendiri disuruh belum tentu bisa, tetapi kritikan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan ketika ada kritikan yang datang kepadamu, itu bukan berarti engkau kalah, tetapi membangunlah, engkau mulai menata fondasi yang baru lagi. Karena fondasimu yang lama itu sudah tidak bisa lagi berguna, akan menimbulkan jamur di sekelilingmu. Maka dari itu buang fondasi yang lama, digantikan dengan fondasi yang baru. Enggak apa-apa, kritikan itu adalah fondasi di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk mencapai satu kemuliaan Tuhan yang saudara cita-citakan. Muliakan Tuhan dengan hatimu, muliakan Tuhan dengan bibir dan lidahmu, muliakan Tuhan dengan tanganmu, muliakan Tuhan dengan kakimu, muliakan Tuhan dengan mata dan pikiranmu yang sempurna. Maka engkau yang terhebat, engkau yang terdahsyat, Tuhan akan menyediakan satu mahkota yang besar kelak di dalam kehidupan saudara. Dan yang paling istimewa, nama saudara tercatat dalam kitabnya Tuhan. Haleluya. Kalau tidak yang demikian, nama saudara dicoret ketika engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah mengalahkan iblis demi namamu. Tetapi saat itu Tuhan berterus terang. Allah berterus terang. Dan dia mengatakan, enyah kau dari hadapanku. Karena apa? Karena namamu tidak tertulis dalam kitabku. Mengerikannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita boleh diingatkan kembali, mari kita memiliki kerendahan hati. Jangan merasa semua itu yang hebat hanya saudara. Orang-orang di sekelilingmu itu tidak hebat. Kalau tanpa mereka engkau tidak akan pernah bisa berjalan, tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan. Tetapi ketika saudara mau merendahkan diri, menggandeng dan merangkul partner kinerjamu, maka engkau akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Itu hal yang ketiga. Sekarang hal yang keempat. Karena orang yang merasa diri paling hebat tidak mau bekerja sama. Maka dari itu saya katakan, mari kita bekerja sama dengan baik. Ketika saudara dan saya, kita semua bekerja sama dengan baik, maka akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara, tidak ada alasan apapun untuk kita bisa merasa diri yang paling hebat. Perkenaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita jika kita punya prinsip bahwa hebat itu milik Tuhan dan setia adalah milik kita. Tuhan mau saudara semua setia. Setia, setialah, setia sampai mati. Ya, kita setia sampai mati. Kristus boleh menjadi teladan. Kristus boleh menjadi cermin di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita. Dan kita berani mengatakan, setia, setialah sampai mati. Ketika kita mengatakan setia, setialah sampai mati, saya yakin Roh Kudus turun ke atasmu dan memberkati engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat wejangan kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa, kami harus tetap memiliki kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra tanpa ada rasa takut dan yang lain sebagainya Tuhan, yang selalu mengintimidasi setiap kami anak-anak-Mu, yang uti siapapun kami Tuhan yang sedang melihat renungan ini Bapa, mereka semua akan dipuaskan, mereka semua akan dijagainya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan keuangan-keuangan mereka Tuhan tidak ada yang bocor lumbungnya, karena kuasa-Mu telah menutupnya. Maka melihat akan ketaatan dan kesetiaan mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Dan hanya di dalam nama kuasa
Tuhan Yesus Kristus, anak-anakmu semua diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.